Siapa sosok yang kini memimpin Provinsi Maluku Utara? Mari kita kenali lebih dekat profil Shirley Coanda, Gubernur petahana yang dilantik pada Februari 2025. Shirley Coanda lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kristen Petra Surabaya. Ia meraih gelar sarjana di bidang International Business Management. Pendidikan ini memberinya dasar kuat dalam bisnis dan pemerintahan. Shirley melanjutkan studi double degree di Inholand University, Belanda. Ia berhasil menyelesaikan studinya di sana pada tahun 2004. Sebelum menjabat gubernur, Shirley aktif mendampingi suaminya dalam berbagai kegiatan. Ia dikenal dekat dengan masyarakat Maluku Utara. Setelah wafatnya sang suami, 8 partai politik mengusungnya sebagai calon gubernur. Ia maju dalam Pilgub Maluku Utara 2024. Shirley Coanda resmi menjabat Gubernur Maluku Utara sejak 20 Februari 2025. Ulasan tokoh publik yang telah mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak kami ambil dari tokoh Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Coanda. Yang pertama, nilai berorientasi pada pelayanan. Nilai ini telah ditunjukkan oleh Ibu Shirley yang sering terlihat langsung terjun ke masyarakat atau belusukan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat, terutama dari anak-anak maupun para wanita. Hal ini menunjukkan komitmen Ibu Shirley untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung, bukan hanya sekedar laporan di atas meja. Nilai berorientasi pada pelayanan ini bahkan telah ditunjukkan oleh Ibu Shirley dari 100 hari pertamanya dengan berhasil menyiapkan sebanyak 700 rumah layak huni dan juga termasuk renovasi dapur sehat dan juga penyediaan air bersih. Selain itu, Ibu Shirley juga melakukan percepatan jaminan kesehatan dengan ditunjukkan adanya kerjasama dengan BPJS yang membuat masyarakat Maluku Utara hanya dengan menunjukkan NIK atau KTP saja mereka sudah bisa melakukan atau berobat ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Yang kedua, nilai akuntabel. Nilai ini dapat ditunjukkan dengan sikap disiplin, cermat, berintegritas tinggi, dan juga jujur serta bertanggung jawab. Nilai ini telah ditunjukkan oleh Ibu Shirley bahkan pada 100 hari pertamanya dengan berhasil menjalankan 3 program utama yang telah dijanjikannya pada saat kampanye. 3 janji dasar yang menjadi pondasi utama pemerintahan Ibu Shirley antara lain: pertama, pendidikan gratis dan adil; kedua, layanan kesehatan tanpa hambatan; ketiga, pengentasan kemiskinan yang dilanjutkan dengan konektivitas antar pulau. Ketiganya telah berhasil dilaksanakan dalam pemerintahan Ibu Shirley yang ditunjukkan dari pembangunan rumah sakit di Pulau Taliabu. Kedua, dari sisi pendidikan adanya pencabutan uang komite sekolah dan BOSDA yang turun sebanyak 34 miliar. Lalu di bidang ekonomi, Ibu Shirley juga menggelar job fair dari 21 perusahaan yang menghasilkan 3.000 lebih lowongan pekerjaan. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Kompeten ini dapat ditunjukkan dengan memberikan kualitas kerja yang terbaik. Ibu Shirley selalu dikenal sebagai pembicara yang aktif dan juga berintelektual. Ia seringkali meningkatkan kapasitas dirinya dengan ikut serta dalam diskusi publik dan juga organisasi. Ibu Shirley juga sangat mendukung pendidikan. Salah satu aksinya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan LPDP yang kemudian menciptakan lowongan atau tempat di mana 53 negara terbuka untuk dijelajahi oleh para putra-putri Maluku Utara agar bisa bersekolah lebih tinggi. Kualitas kinerja yang terbaik juga Ibu Shirley lakukan dengan cara membangun pemberdayaan nelayan senilai 50 miliar yang kemudian dapat membantu kualitas nelayan kita, yang di situ juga merangkap pengadaan alat seperti alat tangkap, cold storage, dan juga bibit rumput laut. Nilai yang keempat adalah harmonis. Nilai harmonis ditunjukkan oleh Ibu Shirley yang memang dikenal sebagai orang tegas namun juga rendah hati. Kepeduliannya terhadap masyarakat juga ditunjukkan dengan didirikannya Yayasan Bela Peduli yang aktif secara langsung membantu atau akan memberi bantuan kepada rumah sakit korban bencana maupun memberikan dukungannya kepada seni dan juga olahraga di Maluku Utara. Ibu Shirley juga aktif berkegiatan sosial, bahkan memegang peran-peran strategis di beberapa organisasi, seperti menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Malut. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sedangkan untuk nilai loyal, dedikasinya terhadap visi pembangunan daerah yang dirintis bersama suaminya menunjukkan loyalitas tinggi pada cita-cita kesejahteraan masyarakat daerahnya. Ia mengutamakan kepentingan bangsa dan daerah di atas kepentingan pribadi, bahkan di tengah-tengah masa sulitnya.
Bukti nyatanya yaitu bagaimana beliau memanfaatkan jaringan pribadinya untuk membawa investor serta wisatawan ke Morotai demi kemajuan ekonomi daerah dan negara. Dalam nilai adaptif, Ibu Shirley sangat aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan warga dan menyebarkan informasi positif. Ini menunjukkan sikap adaptif terhadap teknologi dan cara komunikasi modern guna menjangkau audiens yang lebih luas dan milenial. Yang mana gebrakan besar beliau dalam nilai ini yaitu menggunakan media sosialnya untuk mendata jalan-jalan rusak serta keluhan masyarakat. Hal ini sangat efektif ia lakukan sebab mampu memangkas anggaran yang harusnya keluar hingga miliaran rupiah. Sedangkan nilai terakhir yaitu kolaboratif, melalui keterlibatannya dalam berbagai organisasi seperti HKTI atau PKK, ia terbukti mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun komunitas lokal, untuk mencapai pembangunan daerah. Salah satu buktinya yaitu beliau melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menyediakan alat kesehatan atau perbaikan sarana pendidikan yang tidak sepenuhnya tercover oleh APBD. Itulah nilai-nilai yang bisa kami angkat terkait Ibu Shirley pada nilai berakhlak.